Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar FCR. Ada yang tahu FCR apa? Apa itu FCR dan apa pentingnya FCR dalam budidaya ikan? Dan di sini saya akan mengulas tuntas tentang FCR pada budidaya ikan. Yuk kita langsung saja mulai membahas tentang FCR pada ikan. Definisi FCR merupakan jumlah total berat pakan buatan dibandingkan dengan jumlah berat total komoditas hasil panen. Atau dalam bahasa sederhana, FCR dapat diartikan sebagai suatu perhitungan seefisien apakah komoditas yang dipelihara untuk dapat mengkonversikan pakan menjadi bobot. Dan di sini teman-teman juga harus mengetahui pentingnya mengetahui nilai FCR. Untuk pengetahuan tentang FCR membuka informasi mengenai keterkaitan antara pakan dan berat badan ikan. Informasi ini sekaligus akan memberikan dengan nilai ekonomis efisiensi pertumbuhan selama memberikan pakan. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan biaya pakan dalam produksi budidaya ikan dapat mencapai lebih dari 50%. Kemampuan mengefisiensi jumlah pakan yang menjadi bobot bermakna keuntungan besar. FCR juga dapat menjadi indikator dari kualitas pakan, kemampuan SDM untuk mengelola pakan dan kesehatan ikan, serta efisiensi biaya yang digunakan untuk memberikan pakan. Semakin rendah FCR, semakin rendah biaya pakan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan. Lebih luas lagi, keberhasilan mengefisiensikan pakan dapat bermakna efisiensi sistem budidaya sekaligus kemampuan efisiensi biologis terkait dampak lingkungan. Oleh karena itu, teman-teman harus mengetahui pentingnya nilai FCR pada budidaya ikan. Di sini nilai FCR itu baik budidaya ikan nila, ikan patin, ikan emas, ikan gurame itu sama saja ya. Jadi di sini saya akan ulasnya perhitungan nilai FCR dalam budidaya ikan. Di sini untuk nilai FCR antara spesies dan ukuran ikan berbeda-beda. FCR yang umum untuk budidaya ikan antara 1,5 sampai dengan 2. Di sini dimaksud 1,5 itu 1 kilo setengah ataupun 2 sampai dengan maksimalnya 2 kilo ya. Kemudian untuk FCR tidak disarankan melebihi dari 2 kg demi keefektifan dan keekonomisan usaha budidaya pada ikan lele, ikan nila, ikan patin, ikan gurame dapat mencapai 1,8 atau bisa lebih rendah lagi. Oke, kemudian untuk rumus FCR-nya sendiri, FCR sama dengan total pakan yang diberikan. Dalam hal ini total pakannya keseluruhannya ya, satuannya kilogram, kemudian berbanding atau dibagi total bobot ikan atau kilogramnya ya, satuannya itu kilogram. Kemudian untuk cara menghitung FCR, jadi untuk menghitung FCR yaitu satu di mana di akhir masa produksi. Ini sebagai contoh saja, di akhir masa produksi contohnya diperoleh bobot akhir sebanyak 150 kg ikan. Panennya menghasilkan 150 kg ikan. Kemudian selama masa budidaya ikan yang tersebut sampai dengan panen ya, mulai dari tebar benih sampai dengan panen, kita menghabiskan pakan sebanyak 200 kg pelet. Pertanyaannya, berapakah pakan yang digunakan untuk mendapatkan atau menghasilkan 1 kg daging ikan yang dipanen? Di sini jadi rumusnya yaitu FCR sama dengan total pakan yang diberikan dibagi total bobot ikan. Seperti yang tadi dicontohkan di atas ya, FCR-nya yaitu menghabiskan 200 kg pelet dari mulai penebaran benih sampai dengan pemanenan ikan itu menghabiskan 200 kg pelet. Kemudian panennya pada saat pemanenan kita mendapatkan
150 kg daging ikan. Jadi nilai FCR-nya yaitu 1,4 kg pelet per 1 ekor ikannya. Kemudian jika setiap kilogram pakan dijual dengan harga 10.000 per kilo, ini kita misalkan membeli pelet ya, membeli pelet eceran seharga 10.000 rupiah per kilonya. Jadi berapa biaya produksi untuk menghasilkan 1 kg daging ikan? Di sini cara menghitungnya yaitu biaya pakan sama dengan jumlah pakan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan, atau yang bisa disebut dengan FCR dikali harga pakan. Jadi di sini 1,4 kg pelet tadi kan kita sudah menghitung ya, menghasilkan 1,4 kg pelet untuk 1 kg ikannya. Jadi 1,4 kg pelet dikalikan 10.000 rupiah, jadi menghasilkan 14.000 rupiah untuk 1 kg ikannya tersebut. Oke, kemudian untuk kaitan FCR dan biaya produksi, antara FCR, kualitas pakan, dan biaya produksi sangat berkaitan. Di sini saya akan mencontohkannya ya. Sebagai gambaran, petani A memberikan pakan dengan protein 36%. Jadi petani A ini memberikan pakan pelet budidaya ikannya itu dengan protein tinggi yaitu 36%. Kemudian harga per kilogram pakan adalah 10.000. FCR yang diperoleh di akhir budidaya adalah 1,3 kg, yang artinya membutuhkan 1,3 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg ikan. Jika targetnya adalah 1000 kilo atau bisa diartikan 1 ton panennya ya, target panennya itu 1 ton, maka pakan yang dibutuhkan adalah 1.300 kilo atau 1,3 ton, dan biaya pakan yang dikeluarkan adalah 13 juta. Kemudian untuk perbandingannya yaitu ada petani B memberikan pakan dengan protein rendah yaitu 28%. Harga per kilogram pakannya adalah 8.000 rupiah. FCR yang diperoleh di akhir budidaya yaitu 3,2, yang artinya membutuhkan 3,2 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg ikan. Jika target adalah 1.000 kilo ikan atau 1 ton ikan ya di masa pemanenan, maka pakan yang dibutuhkan adalah 3.200 kilo atau bisa sama dengan 3,2 ton, dan biaya pakan yang dikeluarkan adalah 25.600.000. Jadi artinya kita bisa memberikan pakan pelet dengan protein yang sangat tinggi untuk menekan biaya produksi atau menekan FCR-nya ya. Jadi kita semakin besar ataupun semakin tinggi nilai protein pada peletnya, akan semakin mengurangi biaya produksi tentunya jika dibandingkan kita membeli pelet yang lebih murah atau pelet yang proteinnya rendah di bawah 30%. Tentunya nilai FCR-nya itu akan jauh lebih tinggi lagi, dan tentunya itu akan mempengaruhi biaya produksi di akhir masa pemanenan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai FCR pada budidaya ikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.